I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Putri Rahayu dari 19A5. Saya akan mempresentasikan tentang gangguan sistem pencernaan. Pertama kali yang akan saya bahas adalah gangguan sistem pencernaan pada mulut. Gangguan pada mulut ada dua. Yang pertama, parotitis atau gondong atau MAPS yang terjadi karena infeksi pada kelenjar parotis. Penyebabnya adalah paramisovirus yang menyerang kelenjar ludah pada bagian bawah telinga atau glandula parotis. Yang kedua adalah seroftalmia. Seroftalmia terjadi karena gangguan pada produksi air liur sehingga air liur sedikit dan keadaan mulut pada saat itu kering, membuat makanan tidak tercerna dengan baik. Penyebabnya adalah penyakit pada pusat ludah, dan penyebab lainnya adalah rasa cemas dan rasa takut. Berikut ini adalah penyembuhan penyakit pada mulut. Yang pertama, parotitis. Parotitis dapat disembuhkan dengan tidak makan makanan yang asam, terus banyak istirahat. Dapat digunakan obat pereda panas dan nyeri seperti paracetamol. Yang kedua adalah seroftalmia. Seroftalmia dapat disembuhkan dengan minum air putih dan makan makanan yang asam. Jika tidak dapat disembuhkan, dapat dilakukan dengan operasi. Yang kedua, gangguan atau penyakit pada esofagus. Gangguan pada esofagus ada 4. Yang pertama, akalasia. Akalasia ketidakmampuan menyalurkan makanan karena peristaltik yang lemah atau tidak teratur. Penyebabnya adalah kegagalan sfinkter pada bagian bawah, dan akibatnya adalah makanan dan cairan tertimbun. 2. Esofagitis. Esofagitis terjadi karena mukosa esofagus yang terjadi peradangan. Penyebabnya adalah refleks gastroesofageal. 3. Karsinoma esofagus terjadi karena pertumbuhan ganas sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasikan jaringan di sekitar esofagus dan menyebabkan metasis. Mayoritas tumor pada esofagus adalah 1% tumor jinak, 60% untuk tumor ganas atau karsinoma sel squamosa yang terjadi di lapisan tengah epidermis, dan 40% untuk adenokarsinoma. 4. Gastroesofagus. Terjadi peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus. 3. Gangguan pada lambung. Gangguan pada lambung ada 4 macam. Yang pertama, gastritis. Gastritis terjadi karena radang akut pada dinding lambung. Penyebabnya adalah makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, dan kelebihan asam lambung. 2. Kolik terjadi karena rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebabnya adalah makanan yang pedas dan alkohol. 3. Tukak lambung. Tukak lambung terjadi karena luka pada dinding lambung bagian dalam yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Akibatnya adalah kelebihan HCl dan dapat disembuhkan dengan antibiotik. 4. Peritonitis. Peritonitis terjadi karena peradangan yang disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut atau peritoneum. Penyembuhannya dengan cara memasukkan balon kateter dari mulut ke kerongkongan untuk menekan daerah yang berdarah. 4. Gangguan pada usus. Gangguan pada usus ada 4 macam. Yang pertama adalah apendiksitis. Apendiksitis terjadi karena radang pada apendik yang terjadi penumpukan kotoran atau sisa makanan pada usus besar dan dapat disembuhkan dengan cara pembedahan.
4. Gangguan pada usus. Gangguan pada usus ada 4 macam. Yang pertama, apendiksitis. Apendiksitis terjadi karena radang pada apendik akibat penumpukan kotoran atau sisa makanan dalam usus besar. Penyembuhannya dengan cara pembedahan. 2. Diare. Diare terjadi karena defekasi feses yang banyak mengandung air. Penyebabnya adalah pergerakan yang cepat, dan penyebab lainnya adalah bakteri kolera atau diare akut. 3. Sembelit. Sembelit terjadi karena proses defekasi yang berlangsung secara lambat sehingga fesesnya keras, dan penyebabnya adalah kurangnya minum air putih. Cara penyembuhannya dengan makanan yang mengandung serat tinggi dan juga memberi suplai obat. 4 adalah hemoroid atau ambeien. Ambeien terjadi karena membengkaknya vena pada anus, dan penyebabnya adalah duduk kelamaan dan batuk kronis. 5. Gangguan pada pankreas. Gangguan pada pankreas terdapat pankreatis. Pankreatis terjadi peradangan pada pankreas, dan penyebabnya adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan bakteri. Dan pankreas terdapat 2 jenis peradangan. Yang pertama adalah akut. Akut berlangsung secara cepat, dan yang kedua kronis. Kronis berlangsung secara lama. Penyakit lain pada sistem digestif atau gangguan sistem pencernaan ini ada 3. Yang pertama adalah salmonella atau keracunan makanan. Yang kedua adalah Clostridium, makanan kaleng kadaluarsa. Dan yang ketiga adalah flatus atau kentut gas dalam saluran cerna yang dikeluarkan lewat anus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.